Pasar Syariah Bahari Berkesan merupakan pasar yang menjalankan konsep syariah dalam perniagaannya. Pemerintah Kota Ternate pun beralasan untuk membangun pasar ini sesuai dengan karakter Kota Ternate yang religi dan bernuansa Islami. Konsep syariah yang ditawarkan diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam pembangunan ekonomi, khususnya pada kawasan Ternate bagian selatan. Hadirnya pasar syariah pada kawasan selatan Kota Ternate ini dinilai merupakan solusi dalam upaya memutuskan ketergantungan masyarakat di kawasan bagian selatan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Pasar yang terletak di kawasan Ternate bagian selatan ini menawarkan konsep syariah dalam berbagai bentuk perniagaannya. Pasar Syariah Bahari Berkesan diresmikan pada tanggal 13 Januari 2015. Pasar ini merupakan pasar syariah ketiga di Indonesia. Sesuai dengan konsepnya, pasar ini menerapkan aturan Islam dalam hal perniagaan. Di pasar ini tidak dibenarkan memakan riba atau mengambil untung yang terlalu besar, sebagaimana ekonomi konvensional. Pemerintah Kota Ternate meyakini keberadaan pasar pada kawasan selatan ini cukup akan membantu masyarakat sekitar, bukan saja memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga turut merangsang tumbuhnya perekonomian masyarakat sekitar. Konsep syariah yang ditawarkan tentulah sangat membantu, disebabkan selain sebagai tempat perniagaan, keberadaan fasilitas pasar ini juga dapat dijadikan sebagai tempat studi ekonomi Islam untuk beberapa perguruan tinggi, mengingat pada kawasan Ternate Selatan ini tumbuh dan berkembang beberapa perguruan tinggi ternama. Dan pasar Syariah Sasa itu sebagai pasar penyangga, untuk kawasan selatan, karena mayoritas penduduk itu terbanyak di selatan, sehingga pasar syariah itu dibentuk karena selain dalam praktek-praktek transaksi syariah, dalam praktek dagang syariah, ini juga ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Terkait dengan pendidikan syariah, misalnya karena di bawah situ kan ada kampus, ada pusat-pusat pendidikan dan lain sebagainya, sehingga pasar itu ditempatkan di situ, sehingga tidak hanya para mahasiswa dan lain sebagainya bertransaksi di situ, kemudian ada hal yang berbeda di situ lah, kira-kira praktek-praktek ekonomi yang nanti ke depan kita orang mau tumbuhkan di situ dengan nilai-nilai edukasi yang memang kira-kira menjadi sebuah budaya baru di situ nanti. Tetapi ini kan tidak segampang yang kita pikirkan, ya. Tapi memang butuh kerjasama yang baik ke depan dari semua pihak, saya kira, semua pihak, sehingga program itu bisa terlaksana. Tidak ada perbedaan dalam perlakuan pembangunan pasar syariah ini yang dilakukan pemerintah Kota Ternate. Semua fasilitas dibangun sama dengan pasar konvensional. Ada parkiran, sarana listrik, keamanan, dan juga sarana kebersihan. Bentuk keunggulan lain yang ditawarkan di pasar syariah ini adalah kebersihannya. Pasar ini terlihat begitu bersih. Para pedagang pun tidak diperkenalkan untuk melakukan aktivitas merokok pada kawasan pasar ini. Warga sekitar dan para pedagang merasa senang dengan keberadaan pasar syariah di kawasan selatan ini.
Dengan demikian, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan Ternate bagian selatan bisa terpenuhi. Apalagi tawaran dalam perniagaan di pasar syariah ini tidak memberatkan antara penjual dan pembeli sebagaimana ajaran Islam. Ya, kondisi pasar syariah hari ini sebenarnya bagi pedagang yang ada di sini merasa nyaman, terutama penataannya masyarakat juga mau mengikuti, terus fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota itu sudah tertata bagus untuk pasar syariah. Hanya saja yang kita daya beli masyarakat di sini masih kurang karena di sini mengandalkan mahasiswa. Ada 3 perguruan tinggi yang mereka punya daya beli itu ke pasar syariah daripada ke Bastion dan Ahad Sarhigienes. Satu, ya beberapa lokal ini dikuasai oleh para pemasok, terutama barito, terus kacang hijau, kacang tanah, palawija, itu rata-rata pemasok punya lokal di sini, sehingga barang dari Halmahera itu terjual murah bila dibanding dengan pasar Higienes dan Bastion. Contoh saja harga kacang tanah di sini kalau di atas sudah 32, di sini masih 24, 25. Jagung di atas sudah 8.000, di sini masih 6.000, 5.000. Ya kayak begitu. Jadi kemudian prospek pasar ke mahasiswa karena dibanding dengan penduduk setempat dengan mahasiswa, jumlah mahasiswa lebih besar karena ada 3 perguruan tinggi besar yang ada di sini. Itu adalah prospek pasar kami gitu. Penataan pasar ini telah melahirkan sisi positif dari peradaban lingkungan dan sosial di Kota Ternate. Kenyamanan dalam berniaga sudah bisa dirasakan warga Kota Ternate. Aspek pemenuhan kebutuhan pokok pun diikuti dengan penataan lingkungan yang baik, sebagaimana fungsi kota yang benar-benar memberikan kenyamanan bagi semua unsur yang ada di Kota Ternate ini. Pemirsa, demikianlah Maluku Utara membangun episode pasar kita, gagasan pembangunan pasar nyaman di Kota Ternate kali ini. Semoga tayangan tadi memberikan inspirasi membangun yang baik bagi kita semua, agar lebih proaktif berpartisipasi dalam pembangunan. Jagalah setiap fasilitas yang sudah ada, sehingga senantiasa terpelihara dan bisa dinikmati dalam waktu yang lama. Saya Alda Kelilau, sampai jumpa.